pagi semua. Selalu dengan semangat pagi. Dengan semangat, walaupun kita belajar dari rumah, harus tetap semangat. Tuhan Yesus sangat senang anak-anak yang selalu semangat. Nah, sekarang ketemu lagi dengan Miss Vero dalam pelajaran agama Kristen. Ayo anak-anak buka bukunya halaman 61 ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita mempelajari bab 8 mengasihi keluarga. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita ambil sikap berdoa. Ayo lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan hari ini. Kali ini kami mau belajar Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami lebih mudah mengerti tentang materi pembelajaran kali ini. Dan bimbing juga guru kami agar hikmat kebijaksanaan mulai yang terjadi dan tentang kerajaan surga mulai yang terlontarkan. Bapa di surga, bantulah kami anak-anak-Mu, beri kami kesehatan agar kami dapat memahami pelajaran kami. Dalam nama Yesus Putra-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Arti mengasihi. Tahukah kamu apa artinya mengasihi? Pertama-tama kita lihat dulu apa artinya kasih. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Dengan adanya kasih tersebut, manusia akan mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Kasih yang sesungguhnya adalah bagaimana kita memberi yang terbaik buat orang lain. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian terhadap seorang insan atau manusia tanpa meminta balasan atau imbalan untuk yang dikasihinya. Tuhan Yesus menerima siapapun yang datang kepadanya. Mari kita lihat video berikut ya. Ayo, tarik ya. Tarik kata. Keesokan paginya ia kembali ke rumah Tuhan. Semua orang berkumpul mengelilinginya, lalu ia duduk dan mulai mengajar mereka. Guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa masuk seorang wanita yang kedapatan berzina dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka. Guru, wanita ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Hukum Musa memerintahkan bahwa wanita semacam itu harus dilempari batu sampai mati. Bagaimana pendapat guru? Mereka menanyakannya untuk menjebak Yesus agar dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus hanya menunduk dan menulis dengan jarinya. Ketika mereka terus mendesak, ia mengangkat kepalanya. Siapapun yang merasa tidak pernah berbuat dosa, biar dia yang pertama yang melemparinya. Kali ini dia membungkuk dan menulis di tanah. Mendengar itu, mereka semua pergi, satu persatu, mulai dari yang tertua. Tinggal Yesus sendiri dengan wanita yang masih berdiri di situ. Ia berdiri. Di mana mereka?
Tidak adakah yang menghukummu? Tidak ada, Tuan. Aku juga tidak akan menghukummu. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus mengasihi manusia, itu sebabnya Ia rela berkorban. Ia mati di kayu salib, Ia menanggung semua dosa manusia. Ia menjalani hukuman yang semestinya dijatuhkan kepada manusia yang berdosa. Kasih Yesus sangat besar, tidak ada orang yang dapat mengorbankan nyawanya seperti itu. Yesus mengorbankan nyawanya agar manusia berdosa diampuni, lalu menerima kehidupan kekal di surga. Kasih tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Kasih selalu rela berkorban. Kasih tidak mengharapkan imbalan. Sebagai contoh, Miss ambil Bapak James Kim. Bapak James Kim adalah seorang ayah yang luar biasa. Ia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menemukan pertolongan bagi istri dan anaknya. Ia sudah berusaha dengan seluruh daya dan kemampuannya, namun ia gagal dan akhirnya meninggal dunia. Kasih tidak pandang bulu. Kasih harus diberikan kepada semua orang. Kasih panjang sabar dan murah hati. Dalam kasih ada pengampunan. Contohnya, ada seorang tokoh yang bernama Dr. Martin Luther King. Beliau adalah seorang pendeta baptis yang berkulit hitam dari Amerika Serikat. Beliau juga adalah seorang pemimpin yang memperjuangkan hak-hak sipil orang-orang yang berkulit hitam di Amerika Serikat tersebut. Martin Luther King berulang kali mendapat ancaman akan dibunuh dan rumahnya beberapa kali dibom. Walaupun demikian, Dr. Martin Luther King tetap teguh dalam perjuangannya tanpa menggunakan kekerasan, dan akhirnya Dr. Martin Luther King ini tewas tertembak oleh orang yang membencinya. Dr. Martin Luther King telah merasakan kasih Yesus dalam hidupnya sehingga ia mengasihi dan mengampuni orang-orang yang membenci dirinya. Kasih dalam iman Kristen dipraktekkan dalam tindakan tanpa batas. Dan hal ini sudah dipraktekkan oleh tokoh Dr. Martin Luther King dan Bapak James Kim tadi. Perintah untuk saling mengasihi. Mengasihi adalah perintah Allah kepada manusia. Mengasihi orang lain artinya mengasihi Allah juga. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan Allah menasihatkan kepada kita, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 10. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan perintah-perintah itu, Miss? Salah satu caranya adalah dengan saling menghormati. Hal ini tertulis dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi kita harus saling menghormati ya nak. Kepada siapapun itu, baik kepada orang tua maupun kepada orang yang lebih tua dari kita. Cara yang lainnya adalah dengan saling berbagi. Hal ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 11. Barang siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan kasih. Contohnya, mendoakan orang tua dan keluarga, membantu ibu memasak, mencuci piring, menemani adik bermain, tekun belajar, dan lain-lain.
Menjaga nama baik keluarga juga termasuk tindakan mengasihi keluarga. Jika kamu suka mengganggu teman atau berbuat onar, orang akan mengira orang tuamu tidak mendidikmu di rumah. Sebaliknya, jika kamu bersikap sopan dan ramah, orang lain akan kagum melihatmu. Mereka juga akan menghormati orang tuamu, karena orang tuamu telah mendidikmu dengan baik. Keluargaku mengasihiku. Berikut adalah video cerita Yesus tersesat di Bait Allah. Dengan hati gembira, mereka pulang kembali ke Nazaret. Menurutmu, bagaimana perasaan Yusuf dan Maria? Puji Tuhan! Akhirnya aman untuk pulang ke rumah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Setiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke Yerusalem seperti biasa. Waktu Yusuf dan Maria berjalan pulang ke rumah, mereka tidak melihat Yesus. Tapi tidak apa-apa. Mereka berpikir Yesus pulang bersama teman-temannya. Saat sore hari tiba, Yusuf dan Maria sadar bahwa Yesus tidak ada bersama teman-temannya. Yusuf dan Maria khawatir, lalu cepat-cepat kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus di sepanjang jalan. Mereka takut Yesus hilang. Menurutmu, Yusuf dan Maria mencari Yesus di mana saja ya? Ketika Yusuf dan Maria bertemu Yesus, ia sedang berada di Bait Allah, tempat di mana orang datang untuk beribadah. Yesus yang berumur 12 tahun sedang berbicara dengan guru-guru di sana, seolah-olah ia adalah salah satu dari mereka. Yesus bertanya pada mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ibu Yesus juga punya sebuah pertanyaan. Anakku, kenapa kamu tidak ikut pulang? Kami khawatir sekali. Jawab Yesus. Seharusnya ibu tahu bahwa aku harus ada di tempat kerja Bapakku. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas. Contoh, anak merapikan mainan setelah selesai bermain, ayah mencari nafkah untuk keluarga, ada juga ibu yang mengurus rumah tangga sambil bekerja dari rumah. Dengan melaksanakan masing-masing tugas dengan baik adalah salah satu contoh bahwa keluargamu mengasihimu. Aku mengasihi keluargaku.
Seorang anak yang menghormati orang tua akan mengasihi dan menyayangi orang tuanya. Ia juga anak yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Ia akan merawat dan memperhatikan orang tuanya di masa tua mereka. Bukan karena hendak membalas jasa orang tua, tetapi karena rasa sayang, kasih, dan cintanya terhadap orang tuanya. Terlebih lagi karena menaati perintah Tuhan. Sekarang Miss mau cerita lagi nih. Ada seorang bapak tua yang bernama Ting Su Chi. Ia adalah seorang pensiunan penyelidik Biro Kementerian Kehakiman di Taiwan. Ia merawat ibunya yang berusia 85 tahun. Ibunya memerlukan perhatian setiap saat. Ibunya menderita penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Pak Ting pernah ditawari jabatan tinggi, namun ia menolak. Jika ia menerima jabatan itu, ia harus pindah keluar kota. Ia tidak mau meninggalkan ibunya. Banyak orang yang memuji kebaikan Pak Ting, tetapi ia berkata, "Saya tidak berbakti. Saya bukan orang terhormat. Ibu saya memerlukan perawatan karena sedang sakit." Pak Ting merawat ibunya bukan karena ingin disebut sebagai anak yang baik, tetapi karena ia mengasihi ibunya. Tuhan berfirman kepada kita anak-anak, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hal ini tertulis dalam Efesus 6 ayat 2-3. Perintah ini ditujukan kepada kita anak-anak. Anak-anak harus menghormati orang tua bukan sebagai tanda balas jasa, tetapi itu adalah kewajiban yang Tuhan tetapkan untuk kita. Mengasihi orang tua berarti menyayangi dan mencintai mereka saat mereka menua, tubuh melemah sehingga mudah sakit. Anaklah yang harus merawat mereka, menyediakan semua kebutuhan mereka, dan melayani dengan sukacita dan sabar. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini, mari kita mengambil sikap berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Pelajaran kami telah selesai Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu selalu agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami sehari-hari. Dalam nama Putra-Mu Yesus yang tunggal kami berdoa. Amin. Sekian dulu video pembelajaran dari Miss Vero. Kita akan jumpa lagi di video pembelajaran agama Kristen selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Tuhan memberkati.